Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah jamaah Masjid Assalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah membaca buku di akhir kitab shalah, di akhir kitab shalah, yakni pembahasan tentang mengurus jenazah, hukum seputar jenazah. Dan di pembahasan mengurus jenazah ini kita sudah sekarang masuk di masalah yang ke-8, al-mas'alatu tsaminah, yakni dafnul mayyiti wa sifatul qabri wa ma yusannu fihi, yakni menguburkan mayit, menguburkan jenazah, dan sifat dari kuburan. Dan perkara-perkara yang disunnahkan di dalamnya, yakni di dalam menguburkan jenazah. Berkata penulis di sini, wa yusannu an yu'ammaqal qabru, disunnahkan untuk kuburan itu diperdalam. Kuburan itu dibuat dalam. Biasanya berapa, diukur nggak? Berapa meter? Tidak ada ya. Kira-kira saja. Hampir 2 meter ya. Yang penting hewan tidak bahasanya, menggorong-gorong sehingga merusak makam, merusak bahkan sampai ke jenazahnya. Ini yang pertama, yakni kuburan itu dibuat dalam. Kemudian wa an yuwassa', diperluas, agak diperluas, ya, diperluas kuburannya itu. Ya dikira-kira saja, dikira-kira. Kemudian disunnahkan wa an yulhada lahu fihi, yakni dibuat lahat untuk si mayit tersebut di dalam kuburan tadi, kubangan tadi. Lahat itu apa? Ya, dijelaskan di sini. Wa huwa, yakni lahat itu adalah an yuhfara fi qa'il qabri hafratun, dibuat lubangan di dasar kuburan, sebuah lubang fi janibihi, di sisinya, di salah satu sisi kuburannya itu. Jadi sudah dibuat kotak itu kuburan yang ini. Kemudian dibuat lubang di samping, di salah satu sisinya, ila jihatil kiblah, yang menghadap kepada kiblat. Ya. Kalau kita berarti di sisi sebelah baratnya itu dibuat lubang di samping bawah itu, samping dasar itu. Ini lahat namanya. Jadi sedikit saja, yang penting jenazah bisa
bisa nanti disenderkan ke tanah itu. Bisa miring kemudian disenderkan ke apa? Masuk di lahatnya itu. Jenazahnya miring kemudian disenderkan. Ya, disenderkan. Ini lahat namanya. Jadi dibuat lubang di samping sebelah kiblatnya. Fa in ta'addara lahdu, jika tidak bisa membuat lahat ini, maksudnya apa? Karena tanahnya terbuat dari pasir empuk, ketika dibuat lahat malah apa? Jugruk ya, bahasa Jawanya jugruk, gugur, tanahnya malah jatuh. Ah, ini apa? Maka ini apa? Dibuat fala ba'sa bisyakki, maka tidak masalah dengan syak. Dibuat tidak dibuat lahat tapi namanya syak. Wa huwa an yuhfara lil mayyiti fi wasatil qabri, yakni dibuat lobangan setelah tadi apa? Dibuat lobangan untuk jenazah, untuk kuburannya. Kalau lahat itu di samping sebelah kiblatnya, kalau syak itu di sebelah tengah-tengah persis kubangan tadi. Dibuat nanti agak ke dalam untuk apa? Menaruh jenazahnya ini. Ya. Jadi dibuat kubangan yang kecil untuk memiringkan jenazah ini. Ini namanya asyak. Ya, asyak. Lakin al-lahdal afdal. Lakin al-lahda afdalu. Akan tetapi dengan cara yang lahat tadi, membuat lahat tadi itu yang lebih afdal. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat itu untuk kita dan syak itu untuk selain kita. Nabi SAW mengatakan demikian. Lahat itu untuk kita, kaum muslimin, dibuat lahat di samping tadi, dimasukkan di sebelah sisi kiblat, kemudian baru ditutup. Adapun jika tidak memungkinkan untuk membuat lahat, maka apa? Tidak masalah dengan asyak dari syak, dengan cara dibuat lubang lagi di sebelah bawah pas persis tengahnya. Kemudian wayud'ul mayyitu fi lahdihi ala shikkihil aimani mustaqbilal kiblati, dan diletakkan mayit ini pada lahatnya tadi, pada sisinya yang sebelah kanan. Jadi miring ke sebelah kanan jenazah ini, dimasukkan ke lahatnya dan diiringkan ke sebelah kanannya, di atas sisinya yang kanan, lambung kanannya. Mustaqbilal kiblata, dan dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Setelah dimasukkan jenazah tadi ke lahatnya, di sini langsung disebutkan wa tusaddu fathatul lahdi bil labini watin, dan lahatnya tadi lubang lahatnya tadi ditutup dengan labin, dengan bata tanah liat dan tanah liat, watin. Ditaruh bata, kemudian lubang-lubangnya ditutupi dengan tanah liat atau tanah yang semisalnya. Ya. Biar tanah tidak masuk ke jenazah atau ada hewan yang masuk ke jenazah. Sebelum ditutup tentunya, sebelum ditutup liang lahatnya ini, dilepas apa? Ikatannya
ikatannya dilepas. Ikatannya dilepas dan talinya dibiarkan saja di situ, nggak usah apa dibuat jimat, nggak usah. Nggak usah dibuat bawa pulang. Ditaruh situ aja, dilepas ikatannya, dikendorkan, kemudian dibiarkan saja di situ. Ya. Dan melepas ikatannya ini juga tidak ada, sebenarnya tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Cuma karena apa? Karena keperluan terhadap tali sudah selesai. Karena tali itu kan fungsinya cuma biar kain kafannya tidak tersingkap ketika perawatan jenazah. Ya. Sehingga ketika lupa tidak dilepas ya nggak masalah ya. Nggak usah terus dikeduk lagi kemudian dia nanti tidak jadi jadi pocong atau jadi apa gitu. Nggak ada ya, nggak ada ya. Khurafat itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada untuk melepas dengan nas, tidak ada. Cuma para fuqaha me- menganjurkan untuk melepas memang karena sudah selesai kebutuhan kita terhadap tali untuk mengikat kain kafan dari jenazah tersebut. Dan sebelumnya juga ada sunnah yang perlu kita ketahui, yakni ketika memasukkan jenazah ke kuburan, ketika memasukkan jenazah kuburan kan ditaruh di atas dulu, kemudian dimasukkan ke kuburan, maka disunnahkan dari sisi sebelah kakinya, maksudnya dari sisi bawah, dari kepalanya dari kalau kita dari sisi dimasukkan dari sisi selatan. Ya. Kalau misalnya tidak ada tembok ya, kalau ada tembok ya dari mana saja nggak masalah. Cuma ini disunnahkan dari sisi sebelah selatan kalau kita ya, dari sisi sebelah kakinya. Yang berarti yang dimasukkan kepalanya dulu, kepalanya dulu. Ya. Kemudian diterima dari orang yang di bawah, 2 orang atau 3 orang di bawah. Kemudian sebelum memasukkan jenazah ini ke lahatnya, liang lahatnya, disunnahkan membaca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi yang membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah ini siapa? 3 orang yang di bawah tadi. 3 orang yang di bawah tadi yang mau memasukkan ke tanah ke liang lahatnya. Kemudian setelah liang lahatnya ditutup dengan bata atau kalau di tempat kita dengan apa? Kalau kita dengan apa? Papan ya, papan belabak atau bambu yang diparuh itu ditata. Ya. Setelah kemudian ditutup, maka summa yuhalu alaihi turab. Kemudian di apa? Tanah itu ditimbunkan padanya. Ya. Jadi ketika menimbun tanah ke kuburan, ini jenazah tidak terkena langsung tanahnya. Tidak terkena langsung tanahnya. Iya, dan di sini juga disunnahkan bagi orang yang menghadiri penguburan ini me- memasukkan tanah, melemparkan tanah ke dalam kuburan 3 kali, 3 kali dilemparkan ke kuburannya ketika penguburan. Wallahu a'lam.
Wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin, dan ditinggikan kuburan tadi dari tanah, dari bumi seukuran sejengkal. Jadi nanti ada gundukannya di atas kuburannya sekitar sejengkal saja. Musannaman, dalam keadaan seperti ala hayatis sanam, yakni seperti punuk unta. Jadi nanti bentuknya seperti punuk unta. Agak cengkung, cekung. Li thubuti dzalika fi sifati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Karena tetapnya hal itu, yakni apa? Ditinggikannya kuburan, ada gundukannya di atas kuburannya ini sebagaimana pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya radhiyallahu radhiyallahu anhuma. Fungsinya untuk apa gundukan tadi? Yakni liyu'lama, agar diketahui, annahu qabrun, bahwasannya itu adalah kuburan. Ketika dibuat ada gundukan, maka apa? Diketahui bahwasannya itu adalah kuburan. Fala yuhanu, maka tidak boleh dihinakan. Ya, tidak boleh dihinakan. Dihinakan dengan cara apa? Biasanya nah, diinjak, diduduki, bahkan untuk buang hajat ya, kencing sembarangan itu dan seterusnya. Ya, itu termasuk bentuk penghinaan, bentuk perendahan kepada jenazah. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian wala ba'sa biwad'i ahjarin au ghairiha ala atrafihi li bayani hududihi wa ma'rifatihi. Dan tidak mengapa, tidak masalah meletakkan bebatuan atau yang selainnya di sekeliling kuburan, ya di sisi-sisi kuburan. Ditaruh batu misalnya, baik dibuat batu itu di sisi-sisinya mengelilingi apa gundukannya tadi, atau batu itu diletakkan di atas dan bawah, di atas apa batas atasnya, di kepalanya, di bawahnya, di ujung kakinya. Ya. Untuk menjelaskan ini batasan kuburannya, batasan dari kuburannya. Wa ma'rifati, dan untuk menunjukkan bahwasanya ini kuburan. Untuk menunjukkan ini kuburan. Iya. Ini tata cara penguburan jenazah, tata cara penguburan jenazah. Adapun yang selanjutnya ini tambahan pembahasan terkait dengan pemakaman jenazah dan juga hukum seputar makam. Iya. Adapun tentang yang kemarin ditanyakan tentang apa? Diadani, iya, diadani jenazah tadi biasanya sebelum dia apa? Dimasukkan tanah. Jadi setelah ditutup liang lahatnya, kemudian ada beberapa yang diadani. Adapun hukum mengadani di waktu penguburan ini ketika mau menguburkan jenazah, maka tidak disyariatkan, tidak ada nasnya sama sekali. Tidak ada nasnya sama sekali yang memerintahkan untuk mengadaninya. Ya. Jadi tidak perlu bagi kita untuk mengadani, untuk mengadaninya, tidak perlu. Jadi tidak usah kita mengadani ketika mau dikuburkan ini, ketika mau tanah ini dimasukkan lagi ke kuburannya. Tidak perlu.
ada yang perlu ada yang perlu ditanyakan lagi seputar memakamkan? Iya. Iya, tidak ada ya. Tidak ada di sana tidak ada penjelasan atau bahkan perintah untuk membuka wajah atau kakinya biar menyentuh tanah. Tidak ada. Biarkan saja tertutup dengan kain kafannya. Ya bagi yang di bawah cukup membuka talinya saja, selesai. Tidak perlu membuka wajahnya. Tidak usah dibuka wajahnya. Biarkan saja. Ya. Ditarik nggak masalah kalau bisa, kalau misalnya nggak repot, nggak berat, nggak apa-apa. Tapi kalau cukup di apa, ya ini kan cuma sekali, satu kali lingkaran kan, satu kali nggak diupet-upet gitu kan, cuma sekali saja kan, cukup dilepas saja kan, sudah buka di tali, dilepas apa tali simpul hidupnya itu, kemudian dibiarkan saja, nggak masalah. Tali apa? Oh, iya, nggak usah, susah, susah itu. Iya, nggak usah dilepas kalau itu. Iya, kalau yang di apa celananya, ya nggak usah dilepas. Kalau ada talinya, biasanya ada sebagian yang tidak perlu pakai tali. Cukup di apa, ya dibuat. Yang penting ada yang apa, melipat gini aja, nggak perlu diikat. Biasanya ada, karena nanti juga akan ditutup kain kafan di luar, jadi nggak perlu di. Iya. Untuk yang bagian luar saja, tali yang luar saja yang dilepas, yang di bagian kafannya ini saja. Yang dalam tidak perlu, tidak perlu. Yang sudah kebakar, mengganjalnya, ya walau alam belum pernah dengar saya, belum pernah dengar. Iya, itu juga tambahannya ketika memiringkan ke bagian lahatnya itu, jenazah kan diiringkan ke lahatnya. Biar nanti dia tidak terus apa jatuh melumah lagi, maka diganjal, diganjal dengan batu atau dengan bata, maka apa? Maka ya tidak masalah. Kalau labin tadi, labin yang disebutkan untuk menutup itu tadi, itu memang kebanyakan yang dicontohkan apa kebagian yang dijelaskan ketika untuk menutup Nabi SAW itu bata yang mentah, ya memang bata yang mentah di tanah liat yang dicetak, tapi memang belum kebakar. Tapi itu juga tidak menunjukkan harus seperti itu ya, harus seperti itu. Tapi kalau mau seperti itu yang belum dibakar itu ya itu lebih bagus karena lebih mencocoki. Ya wallah alam. Ya wallah alam. Eh, wallah alam.
Sebaiknya kalau makan di depan saja, di apa, di area ruang tunggu. Biasanya di ruang masuk itu kan ada, nggak ada di sini ya. Di Gapura masuk makam itu biasanya ada tempat untuk duduk atau apa, itu nggak ada di sini. Ya. Walau alam, kalau di dalam walau alam. Ya ditaruh di atas itu kan, di kijingnya itu biasanya. Walau alam, belum tahu. Sudah, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya disebutkan di sini. Wa yahrumul bina'u 'alal kuburi. Dan haram membangun di atas kuburan. Disebutkan haram membangun sesuatu di atas kuburan. Tidak boleh dibangun di atas kuburan itu apa? Bangunan berupa kubah atau berupa apa misalnya, kalau di kita apa? Cungkup itu yang rumah-rumah itu ya? Rumah-rumah itu tidak boleh, tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Dan juga haram wa tajsisuha, dan melaburnya, mengecatnya. Setelah dibangun di atas kuburannya, kemudian dibuat apa, dilabur atau dicat. Ya. Iya, apalagi warna-warni. Dan juga diharamkan wal julusu 'alaiha, duduk di atasnya. Duduk di atasnya ini perkara yang terlarang, tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Ada yang mengatakan bahkan kita duduk tapi sendian ini bersandar ya, bersandar. Ini juga perkara-perkara yang diharamkan ketika kita berada di pekuburan. Ya. Tidak boleh duduk di atasnya. Kemudian kama yukrahul kitabatu 'alaiha, sebagaimana juga dimakruhkan al-kitabah, yakni menulis di atas kuburan. Maksudnya membuat tulisan di atas kuburan. Penulis di sini apa? Menghukumi dengan hukum makruh saja. Adapun ulama para ilmu yang lainnya sampai mengatakan haram hukumnya. Ya. Jadi ada silang pendapat tentang adanya tulisan di atas kuburan. Ada namanya A bin Fulan bin Alan dan seterusnya. Maka ini dimakruhkan, ya, tidak boleh. Karena apa? Khawatir katanya ini bisa mengantarkan kepada pengagungan kepada si jenazah, si mayit. Salah satunya alasannya itu. Alasan yang jelasnya ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tapi kemudian terus bagaimana membedakan ini kuburannya siapa dan siapa? Maka dibuat batunya itu, batu yang untuk tanda ini apa? Dibuat beda, ada tandanya. Kalau saking banyaknya kuburan yang ada di situ, baru disebutkan illa biqadril hajati lil i'lam. Kecuali sebatas ada perlunya saja untuk apa? Untuk pemberitahuan bahwasanya ini makamnya dari keluarga si fulan. Ini baru diperbolehkan, ada tulisan sekedar tulisan namanya saja untuk sebagai tanda bahwasanya ini kuburannya dari sana, keluarga sana. Bukan nama Fulan bin Fulan, ada tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, kemudian ada visi misinya.
Nggak ada ya bersih-bersih. Kemudian ada apa nih? Ada moto, ya moto atau apa ya? Jadi ada semboyannya apa? Eh, Itu tidak perlu. Ini dimakruhkan, dimakruhkan. Kalau memang terpaksa untuk membedakannya, itu harus dengan nama, ya tulis namanya saja. Tidak perlu tanggal lahir, tanggal wafatnya. Kalau mendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah, ditandai saja dengan dipasang di situ apa seng atau apa sesuatu ditempelkan di nisannya itu untuk membedakan saja. Karena keumuman pelarangan menulis di atas kuburan ini. Adapun yang lainnya seperti Syarudani rahimahullah, beliau membolehkan karena ada kebutuhan ini. Sudah tidak bisa membedakan dengan kuburan yang lainnya, maka apa? Diperbolehkan ada nama saja. Sekedar kebutuhan untuk membedakan dengan kuburan yang lainnya. Adapun tanggal lahir, tanggal wafat, ya sebenarnya tidak sesuatu yang tidak perlu saya. Buat apa sih tanggal lahir? Sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan. Enggak terlalu dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu, karena hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari mengapur kuburan, mengecat kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atasnya. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dibangun di atasnya. Dibangun bangunan di atasnya. Zada at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi rahimahullah, beliau menambahkan dalam kitab beliau, wa an yuktaba 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditulisi di atas kuburan tadi. Ditulisi di atasnya, tidak boleh. Disebutkan oleh para penulis di sini, wali anna hadza, karena sungguhnya ini perkara-perkara yang diharamkan ini kalau dikerjakan min wasaili syirki, termasuk di antara wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wa ta'alluqi bil adrihah, dan terkaitnya hati kepada kuburan-kuburan yang dipuji ini. Kuburan-kuburan yang dipuji. Wa hadza mimma yakhtarru bihi al-juhalu wa yata'allaquna bihi. Dan ini di antara perkara-perkara yang orang-orang jahil itu tertipu dengannya. Banyak orang-orang yang bodoh itu tertipu dengannya. Dan mereka terikat hatinya dengan kuburan tadi. Ya, ini di antara perkara-perkara yang diharamkan di dalam kuburan, di dalam perkara masalah kuburan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yahrumu aidan, dan haram juga hukumnya israjul kuburi. Haram hukumnya israjul kuburi, ai maksudnya idha'atuha, yakni menerangi kuburan. Haram hukumnya menerangi kuburan. Lima fihi minat tasyabbuhi bil kufar, karena apa-apa yang pada perkara tersebut ini termasuk penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Wa idha'atil mal, dan
pemborosan harta. Ya, pemborosan harta. Banyak jalan belum diterangi, tapi apa? Kuburan yang tidak dilewati manusia malah terang benderang. Maksudnya gimana? Nyudet itu bagaimana? Di tengah-tengah makam. Iya, kalau lampunya itu di temboknya untuk menerangi jalan di sampingnya, maka ini nggak masalah ya. Karena tujuannya untuk menerangi jalannya. Dan kebetulan di belakangnya makam sehingga ikut terang, maka nggak masalah ini. Karena tujuannya menerangi jalan. Tapi kalau dibuat di tengah-tengah kuburan ada lampu dan dinyalakan terus ini, dinyalakan terus, maka apa? Maka ini perkara yang tidak diperbolehkan tadi. Kecuali lampu itu dinyalakan ketika apa? Mau ada pemakaman di malam hari. Ya. Maka ini tidak masalah. Karena ada pemakaman di malam hari, nah kemudian dinyalakan lampunya. Maka nggak masalah. Tapi kalau apa? Setiap hari dinyalakan, maka ini perkara yang tadi terlarang. Ya. Salah satunya pemborosan harta, pemborosan harta. Karena tujuan dari pensyariatan agama Islam ini salah satunya yakni menjaga harta. Jangan sampai harta ini hilang sia-sia. Salah satu tujuan maqasidus syariah diturunkannya syariat Islam, salah satunya dari 5 tujuannya yakni menjaga harta. Ya, menjaga harta. Jangan sampai harta ini terbuang dengan sia-sia. Atau alasan yang paling kuatnya ini menyerupai orang-orang kufar yang mereka mengagungkan kuburan-kuburan. Iya, kalau yang dosa siapa ya Allah. Ya jangan sampai kita tolong menolong dalam perkara itu saja, itu saja. Enggak usah yang menuduh yang berdosa siapa, enggak perlu kita ketahui. Yang penting kita jangan sampai ta'awun tolong menolong dalam perkara itu saja kalau terjadi. Ya, semoga diampuni, diampuni. Kemudian, sudah mau ada. Oh, ada bonus. Ya. Kemudian diharamkan juga binaul masajidi 'alaiha. Haram hukumnya membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Wassalatu 'indaha au ilaiha. Dan juga haram hukumnya salat di sisi kuburan atau menghadap kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara, yang mana mereka Yahudi dan Nasara telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka ini menjadi masjid-masjid, ya, tempat-tempat ibadah bagi mereka. Ya. Jadi kuburan itu bukan tempat bagi kita untuk beribadah, untuk sholat ataupun yang lainnya. Tempat ibadah kita kaum muslimin jadi masjid. Kalau mau sholat paling utama ya di masjid. Membaca Al-Quran paling utama ya di masjid. Dan seterusnya. Tempat ibadah kita di masjid, bukan di kuburan. Kita kuburan dalam rangka apa? Mengingat mati. Dalam rangka mengingat mati. Dalam rangka mendoakan si mayit.
mendoakan si mayit, bukan berdoa kepada si mayit, tapi mendoakan si mayit. Ini tujuan kita ketika kita ke kuburan. Bukan kita beribadah kepada Allah di kuburan. Tidak ada keberkahan di kuburan. Tidak ada keberkahan. Keberkahan adanya untuk ibadah, yakni di masjid. Mau adzan dulu. Ya, kita rehat sebentar. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah tadi disebutkan perkara-perkara yang diharamkan dari perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan mensikapi kuburan. Tadi yang disebutkan tadi, yakni perkara-perkara yang berlebih-lebihan di dalam mensikapi kuburan. Dibuat bangunan di atasnya, ditulis namanya dan seterusnya. Kemudian dibuat penerangan di situ, atau bahkan ada yang sampai sholat di sisinya. Ini termasuk sifat yang berlebih-lebihan di dalam mensikapi kuburan. Demikian juga watahrumu ihanatuha, haram menghinakan kuburan. Tidak boleh menghinakan kuburan. Tidak boleh berlebihan terhadap kuburan. Juga di sini haram menghinakan, meremehkan perkara kuburan ini. Yakni diharamkan bil masyi 'alaiha, berjalan di atas kuburan. Sampai melompat-melompat di kuburan. Ini perkara yang diharamkan, tidak boleh. Awadiha bin ni'ali, atau menginjak kuburan dengan sendal-sandalnya. Haram menginjak kuburan. Tidak boleh, karena ini menghinakan kuburan. Awil julusi 'alaiha, atau duduk di atas kuburan. Ini juga termasuk menghinakan. Wa ghairi dzalika, dan yang selain dari itu, perkara-perkara yang bisa menghinakan kuburan. Contohnya tadi dengan kencing di kuburan, maka ini juga perkara yang tidak boleh.
Haram hukumnya seorang kencing di kuburan, buang hajat di kuburan tidak boleh. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih khairun min an yajlisa ala qabrin. Sungguh seseorang di antara kalian itu duduk di atas bara api. Sungguh seseorang di antara kalian itu duduk di atas bara api, kemudian membakar pakaiannya, kemudian sampai masuk ke kulitnya. Jadi panasnya ini, bara apinya sampai mengenai kulitnya, khairun itu lebih baik daripada dia ini duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan sangat dilarangnya seseorang ini duduk di atas kuburan. Karena apa? Digambarkan seseorang yang duduk di atas bara api itu lebih baik. Dengan resiko apa? Pakaian yang terbakar kemudian sampai kulitnya melepuh. Ini lebih baik bagi dirinya daripada dia duduk di atas kuburan. Sehingga duduk di atas kuburan ini termasuk perkara yang diharamkan. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam 'anil wada'i 'alal kuburi, dan juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menginjak kuburan. Menginjak kuburan ini juga perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan juga termasuk perkara yang disyariatkan ketika kita masuk di area pekuburan, maka apa? Hendaknya kita melepas apa? Pakaian, bukan sandal atau sepatu ya, bukan pakaian. Tapi apa? Disyariatkan melepas sandalnya. Sandal atau sepatunya yang dilepas. Tapi kalau ternyata apa? Di kuburannya itu banyak duri-duri atau pepohonan duri, atau di daerah Wonosari pas siang-siang panas, kaki ini nggak kuat untuk menginjak, maka di situ ada ada kebutuhan, ada darurat bagi dia untuk diperbolehkan memakai sandal. Adapun ketika di daerah kita yang adem kayak gini tidak masalah dengan telanjang kaki, maka disyariatkan melepas alas kakinya. Kemudian di pembahasan yang terakhir sampai selesai dulu. Ya, kurang satu alin. Wa yustahabbu 'indal faraghi minad dafni ad-du'a lil mayyit. Dan disunnahkan ketika selesai dari menguburkan mayit, jadi setelah selesai penguburan, pemakaman sudah selesai, maka disunnahkan mendoakan untuk si mayit. Mendoakan untuk si mayit. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Maka sesungguhnya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari mengubur mayit, maka beliau berdiri di atasnya, di samping kuburan, maksudnya berdirinya samping kuburan. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'alu. Mintakan ampun untuk saudaramu ini. Mintakanlah ampun untuk saudaramu ini. Dan mintakanlah untuknya at-tathbit, kekokohan. Karena sungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya oleh
apa? Dua malaikat kubur. Nah, siapa namanya? Dua malaikat kubur? Siapa namanya? Mungkar, Mungkar dan Nakir. Eh, Sesungguhnya mayat ini, saudara kalian ini sedang ditanya, maka doakanlah. Eh, Sehingga bagi kita ketika kita ikut di pekuburan memakamkan jenazah, setelah selesai maka hendaklah apa? Dia mengangkat tangannya. Ya, ini sebagian apa? Karena sebab diterimanya doa mengangkat kedua tangannya. Dia angkat doanya, maka doakanlah dia, mintakan ampun baginya, maka doanya be Allahumma firlahu. Allahumma firlahu. Kemudian apa? Berikanlah kekokohan bagi dia wasabbithu, dan apa? Berikanlah kekokohan bagi dia. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu atau wa tsabbit lahu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan kokohkanlah dia. Kokohkanlah dia menghadapi fitnah kubur ini, pertanyaan kubur ini. Berdoa sendiri-sendiri maka nggak masalah, atau ada yang memimpin, ini juga nggak masalah. Tapi doanya seputar ini, bukan doa justru malah apa? Gimana? Doanya cukup pendek ini saja. Bersegera mungkin untuk apa? Berdoa yang pendek-pendek ini saja. Allahumma ighfir lahu, diulang-ulang saja. Allahumma ighfir lahu wa tsabbit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbit. Terkhusus untuk saudaranya ya, untuk putranya, untuk keluarganya, maka hendaknya dia apa? Berdoa dengan sendirinya. Allahumma ighfir lahu wa tsabbit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbit. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Allahumma ighfir lahu juga. Lahu juga nggak masalah. Firlaha juga nggak masalah. Boleh, dua-duanya boleh. Kalau firlahu berarti ampunilah mayat ini. Karena mayat itu kan juga mudzakkar. Kemudian wa amma qiraatul Fatihah aw syai'in minal Qur'ani 'indal qabr fa innahu bid'atun munkaratun. Adapun membaca Al-Fatihah atau sesuatu dari Al-Qur'an di sisi kuburan, maka ini termasuk bid'ah yang munkar. Bid'ah yang munkar. Ya. Ya, tidak perlu membaca surah Al-Fatihah ataupun sesuatu dari Al-Quran. Cukup doakan saja ampuni agar diampuni dia dan dikokohkan dia dalam menghadapi fitnah kubur. Atau ada yang mentalkinnya, ya. Pernah dengar nggak ini? Ditalkin. Ini juga tidak perlu, tidak ada nasnya, tidak usah. Cukup doakan saja Allahumma ighfir lahu wa tsabbit. Kenapa? Li'annahu lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu al-kiram. Karena perkara tersebut Nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya. Ketika mereka memakamkan sahabat yang lainnya, tidak pernah ternukilkan dari Nabi dan sahabat ini melakukan seperti ini. Setelah menguburkan kemudian membaca Al-Qur'an bahkan sampai ada yang khatam beberapa hari. Maka ini apa? Perkara yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Maka perkara tersebut tertolak. Tidak diterima. Maka cukupkan dengan apa yang dituntunkan, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini saja. Maka selesai pembahasan tentang menguburkan jenazah.
Adapun masalah yang terakhir yang ada di dalam bab ahkamul janais, yakni takziyah, hukum tentang takziyah. Hukum tentang takziyah. Jadi memakamkan dan menghantarkan jenazah ke kuburan ini semuanya khusus bagi laki-laki. Untuk wanita tidak ada campur tangannya dalam pelaksanaannya ini. Walaupun jenazahnya wanita, tetap yang melakukannya lelaki. Ini saja yang bisa kita baca di petang hari ini. Ada, tidak perlu ada pertanyaan. Ada. Ah, Iya, ini perkara yang tidak masalah karena Nabi juga seperti itu kan. Tadi Nabi ketika beliau ketika setelah menguburkan sahabatnya, beliau sedikit memberikan nasihat kan, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Ini kan juga beliau berkhutbah, bukan mendoakan, kan beliau berkhutbah. Maka ini perkara yang tidak masalah. Tapi jangan lama-lama ya, jangan setengah jam atau 1 jam, jangan. Tapi cukup pendek saja untuk mengingatkan kematian atau yang semisalnya. Ya, untuk mengingatkan kematian dan semisal. Jadi jangan yang panjang-panjang. Allah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.